Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjut 36 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas. Karena Judas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Judas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku menyatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih di balik meja perjamuan. Dalam kitab Yesaya, kita diperkenalkan pada sosok hamba Tuhan yang memiliki profil unik. Ia tidak datang dengan kekerasan, melainkan kelembutan untuk memulihkan bulu yang patah. Ia dipanggil sejak dalam kandungan dan dipersiapkan seperti anak panah yang tajam namun tersimpan rahasia di tangan Tuhan. Tugasnya
bukan hanya untuk satu kaum, melainkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa hingga ke ujung bumi. Meskipun merasa lelah dan usahanya tampak sia-sia di mata manusia, ia tetap percaya bahwa haknya terjamin di tangan Allah. Pengarang Injil Yohanes pada hari ini membawa kita ke ruang atas dalam suasana perjamuan malam terakhir yang mencekam, menghadapi pengkhianatan dan kelemahan manusia. Judas Iskariot memilih kegelapan karena ketamakan, sedangkan Simon Petrus yang penuh semangat justru jatuh karena tidak menyadari kerapuannya. Di tengah semuanya, Yesus melihat salib bukan sebagai kehinaan, melainkan kemuliaan, puncak ketaatan dan kasihnya kepada Bapa. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kisah Judas melakukan pengkhianatan gurunya ini mengajak kita untuk berhati-hati dengan kepentingan pribadi yang berlebihan. Sebab kepentingan pribadi untuk memiliki harta seringkali seseorang terjebak ke dalam lubang dosa. Kita diajak untuk memandang materi dengan bijak sehingga tidak terjebak di dalamnya. Kita mesti mencari dan menggunakannya dengan lebih bermartabat supaya tidak terjerumus dalam dosa sebagaimana yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Marilah kita belajar dari Yesus yang tetap mengasihi para muridnya walaupun dikhianati, disangkal, terluka, berdarah-darah, dan kehilangan nyawanya. Mari selami misteri Kristus dan mengambil hikmah secara mendalam bagi pesiaran hidup iman kita. Dengan demikian akan mengalami sukacita besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.